Bismillahirrahmanirrahim. Wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan dan iman sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. InsyaAllah nanti dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang terakhir, dan siapa yang selalu mentaati beliau nanti akan dapat syafaatnya setelah datang hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita dikasih jatah tema Ramadan Syahrul Quran dan Syahrus Shadaqah. Memang dalam beberapa istilah Ramadan ini ada 13 nama. Di antaranya adalah Syahrul Quran dan Syahrus Shadaqah. Kita punya alasan Ramadan dikatakan Syahrul Quran karena Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin jamaah sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan mampu menjadikan alat pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi pendeknya kalau kita baca beberapa tafsir, Quran diturunkan Allah ke dunia ini pertama kali di bulan Ramadan. Tujuannya adalah satu, sebagai petunjuk. Makanya kita dianjurkan di bulan Ramadan ini banyak-banyak baca Quran. Tapi mari kita evaluasi kembali. Membaca Al-Quran itu memang bermacam-macam cara. Ada yang baca Quran, ya tulisannya saja dibaca sampai tamat 30 juz, itu baca juga itu. Ada juga baca Quran dipelajari artinya sehingga mampu jadi petunjuk. Sebab kalau Quran itu dibaca los saja sampai tamat, ya kalau tidak ngerti bahasa Arab tidak bakalan bisa jadi petunjuk, cuman bisa penyejuk saja. Nah kalau kita baca Quran, kita pelajari artinya, terus kita praktekkan. Termasuk kita praktek malam hari ini adalah mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya Allah menciptakan surga, neraka, semua juga ada Al-Quran. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu ternyata merindukan kepada 4 golongan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk 4-4-nya itu, Pak. Jadi kita tidak usah merindukan surga, justru surga yang merindukan kita. Yang ngomong itu Rasulullah itu. Kalau Rasul yang ngomong, wajib kita percaya, Bapak Ibu.
Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang melanggengkan membaca Al-Quran. Jadi hanya gara-gara baca Quran saja Bapak Ibu, kita tuh dirindukan surga itu. Kan kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, kita baca Quran beda dengan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan misalnya pahalanya cuma 1, di Ramadan ini dapat 10. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita dapat. Kalau hitung-hitungan cari pahala. Jadi yang bagus kita beribadah itu Bapak Ibu, tidak usah dihitung-hitung, pahala itu sudah dihitung oleh malaikat. Di pundak kanan kita ada namanya Raqib, di pundak kiri kita ada namanya Atid. Apabila kita baca dicatat terus itu. Nanti di padang mahsyar catatan itu akan diserahkan. Jadi kita tidak usah hitung-hitung, capek kita ngitung Pak. Banyak sekali pahala yang kita lakukan itu. Nah sekarang mari supaya kita didudukan surga, beberapa ahli tafsir, ahli hadis membaca Quran itu harus dipelajari artinya. Ya pelan-pelan dah. Karena ada salah satu surah dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau kita baca salah, sholat kita tidak sah. Ada satu surah yang setiap hari kita baca itu, yaitu suratul Fatihah. Makanya baca surah Fatihah ini juga harus benar. Tidak ada anjuran atau artinya enggak, ini benar saja dulu bacanya, panjangnya, pendeknya dan seterusnya. Nah, di dalam surah Fatihah itu ada kalimat yang sering kita baca. Siapa yang baca ini tahu artinya, biasanya bacanya pelan-pelan itu. Karena ini permohonan, minta. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah aku menyembah, dan kepadamu wahai Allah aku minta pertolongan. Jadi tolong Bapak kalau baca ayat itu jangan keras-keras, jangan laju-laju. Itu minta kepada Zat yang maha suci, yang maha agung. Kita saja minta sama teman, minta sama Pak RT, minta sama orang yang di atas kita, hanya ngomongnya pelan-pelan. Ini minta sama Allah itu. Inilah maka pentingnya sholat itu kalau baca Fatihah harus tartil, gak usah cepat-cepat. Gak usah nyontoh di televisi sholat cepat, selesainya cepat. Sholat itu gak hitungan cepat-cepatan. Sholat itu tuntutannya adalah kata Allah dalam surah yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kata Allah, aku tidak menyuruh kamu beribadah kepada aku ini kecuali ikhlas. Yang namanya ikhlas itu Bapak Ibu bisa dilihatlah. Ukuran yang kecil aja kalau kita di rumah, kalau kita jadi orang tua nyuruh anak, kalau anak itu ikhlas, jalannya saja bagus, enak itu. Tapi kalau gak ikhlas, kadang pintu nutupnya keras dar, kadang naruhnya buak gitu. Jadi beda Pak, orang ikhlas itu dilihat dari segi gerak-gerik aja udah kelihatan. Maka jangan sampai kita sholat juga tidak ikhlas kesannya. Orang gak ikhlas itu contoh sholatnya cepat betul Pak. Cepat, namanya cepat. Jadi ini kalau kita ingin didudukan surga, biasakan baca Quran. Seberapapun kita dapat baca Quran, kalau bisa kita pelajari artinya supaya jadi petunjuk. Misalnya lagi dalam Al-Baqarah 184, kalau 83 udah dijelaskan yang lain-lain. 84 itu ada kalimat kan, ayyamam ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada orang yang dibolehkan oleh Allah tidak puasa. Makanya mohon maaf, kalau ada yang hobinya jualan di terminal, di pasar, silahkan ikut ayat ini. Memang kalau orang nggak baca ayat ini, wah, Ramadan tidak boleh jualan, semuanya harus tutup. Coba baca ayat ini. Siapa yang dibolehkan tidak puasa kata Allah? Faman kana minkum maridun, orang yang sakit. Jadi di rumah sakit itu perlu juga harus ada yang
menyiapkan makanan di siang hari di bulan puasa, siapa tahu dia kurang puas dengan makanan di rumah sakit, atau yang menjaga juga sakit. Mohon maaf Pak, jaga orang sakit itu ya namanya menjaga, apalagi yang jaga itu pas-pasan, kadang kurang lagi, kasih resep dokter, ambil obat, jauh lagi apoteknya di Grogol sini, tidak punya motor, naik ojek, malam-malam mana ada ojek, menelpon pakai pulsa. Jadi memang orang sakit itu diberi kemudahan oleh Allah. Atau kita punya orang tua sakit di rumah, tidak sanggup puasa, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Kalau kita juga nanti tua tidak sanggup puasa, gak usah dipaksakan. Ayat ini menjelaskan cukup bayar fidyah saja. Misalnya orang tua sakit, sudah harapan sembuhnya agak tipis, udahlah biar aja dia tidak puasa, kita bayar fidyah. 1 hari ngasih makan orang satu yang fakir atau miskin, ukurannya berapa terserah kita. Kalau ikut standar pemerintah ada, ikut standar kita ya seberapa kita ngasih orang makan sehari, biaya hidupnya berapa lah. Kalau seperti saya ini Pak, insya Allah 1 hari dikasih 50.000 cukup itu. Kalau beli nasi bungkus 3 kali hanya 30.000 aja tuh, minum air aqua di masjid gratis itu. Kalau mau 30 boleh, 50 boleh, itu tergantung kita Pak. Tapi ikut pemerintah ada standarnya, nanti ditetapkan sebentar lagi itu, ada pengumumannya itu. Begitu juga ibu-ibu yang masih normal, bulan Ramadan tahun ini melahirkan anaknya. Orang melahirkan itu tidak boleh puasa. Ramadan berikutnya lagi melahirkan lagi. Loh kan ada Pak, tiap tahun melahirkan kan. Kawin 5 tahun anaknya 5, ada itu. Terus permasalahannya kapan dia bisa bayar puasa? Maka ayat ini menjawab, boleh dengan bayar fidyah. Karena tugas seorang perempuan itu memang berat Pak, sudah melahirkan, itu kewajibannya dalam ayat itu fi amaini, menyusui anak itu harus 2 tahun. Mohon maaf, di belakang ibu-ibu kalau punya anak kecil tolong disusuin 2 tahun, itu perintah Allah itu. Kecuali ya air susunya jak keluar ya apa boleh buat. Jangan khawatir anak-anak, ini perintah dalam Al-Quran. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini panduan bagi kita. Ada lagi Pak orang yang sakit ekonomi, mohon maaf, siapa tahu ada keluarganya pekerja keras di pelabuhan. Biasanya Pak kalau dekat-dekat Lebaran tuh banyak muatan itu dari kapal dipindah ke truk. Itu kan kadang ngangkat karung tuh 1 orang sampai susun 5 itu. Jadi kalau dia ini termasuk ngejar ekonomi, tidak sanggup puasa, tidak tahan puasa, boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan ini. Tapi kalau kasus ini dia harus membayar puasa nanti, mengkodok setelah selesai Lebaran di bulan Syawal nanti dan seterusnya. Jangan fidyah. Fidyah itu kalau sudah kriterianya tadi disebutkan tadi. Jadi ini kalau kita baca Quran banyak yang bisa kita dapatkan. Kemudian golongan yang kedua yang dirugikan surga adalah wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, terutama di bulan Ramadan ini. Saya kira nggak perlu kita uraikan jaga lisan itu, karena lisan ini Pak, waduh, sekali keluar nyakiti orang bertahun-tahun nggak sembuh itu. Saya pernah dengar laporan orang gara-gara tersinggung dia bilang sampai 7 turunan tidak ku maafkan kau bilangnya. Hanya tersinggung dengan lisan saja. Itu kalau kita bisa jaga, termasuk kita dirugikan surga. Yang ketiga, setelah memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Artinya memberikan orang yang lapar itu termasuk kita disuruh memperbanyak sedekah. Termasuk salah satunya lapar karena puasa. Jadi kita membantu orang berbuka puasa, insya Allah pahalanya Bapak Ibu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu kita dapatkan. Jadi kelebihan di bulan Ramadan di samping dirugikan surga, kita dapat sama dengan yang orang berbuka pada kita itu. Contoh konkret begini, misalnya saya malam ini membukakan orang 10. Orang 10 itu yang puasa dapat pahala 1 juta. Saya juga dapat 1 juta. Orang itu juga tetap dapat 1 juta, tidak berkurang sedikit pun.
Nah, itu hebatnya kalau kita membukakan orang yang berpuasa itu. Makanya di masjid kita ini insyaallah dibudayakan ada namanya bubur syuhada yang diumumkan tiap malam itu. Ini termasuk kelompok yang didudukan surga itu. Dan kita biasakan Bapak Ibu kalau sore-sore di Ramadan ini kalau kita punya rezeki, cobalah kita bagi-bagi di pinggir-pinggir Masjid Agung Nurul Falah itu. InsyaAllah termasuk bentuk kita memberi makan kepada orang yang lapar. Karena saya lihat mungkin Bapak Ibu yang sering lihat di sekitar Masjid Agung Nurul Falah kan, itu parkir gerobak tiap sore banyak betul tuh. Saya sudah buktikan dia tinggal di belakang sekolahan kita itu memang orang-orang sangat tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Artinya di bawah garis kemiskinan lah. Kemudian yang keempat, was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirugikan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kita ini punya kewajiban kalau lihat teman-teman kita di bulan Ramadan ini ada yang tidak puasa, mari kita dekati. Jangan diomelin, didekatin apa sih yang menyebabkan dia tidak puasa ini. Apakah dia berhalangan? Nah, kalau laki-laki apa halangannya? Apa dia tidak kuat makan? Saya nggak pernah dengar dapat laporan kalau ada orang nggak makan sehari mati, nggak ada itu. Kalau kena COVID mati, sering dengar itu. Tapi kalau gara-gara tanya kenapa dia mati Pak? Aduh Pak, gara-gara tidak makan berapa hari sehari? Tidak ada kalau sehari tidak makan mati itu tidak ada. Dan insya Allah di Grogot ini tiap malam bulan Ramadan hampir di rumah ibadah di masjid-masjid menyediakan makan kenyang-kenyang. Siangnya nanti puasa. Jadi kita simpulkan orang yang didudukan surga ada 4. Yang pertama wahafidil lisan. Yang kedua menjaga lisannya. Yang ketiga memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita ini Bapak Ibu dan infak sedekah kita yang kita keluar di bulan Ramadan ini termasuk kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus orang yang puasa Bapak Ibu nanti ada pintu surga manggil-manggil kita itu. Namanya Ar-Rayyan. Mohon maaf bukan rumah makan sebelah ini tapi nanti surga namanya Rayyan. Itu manggil-manggil tuh. Wahai orang yang puasa, mendoi kok. Wah, panggil semua itu. Jadi kita enak sekali Pak. InsyaAllah gak sesat nanti. Surga itu ada pintu khusus memanggil orang yang puasa namanya Rayyan. Mudahan kita termasuk orang yang dirugikan surganya Allah dan mudahan ibadah puasa kita tahun ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.